Halo sobat, balik lagi dengan gue yaitu Bang Dendi. Bang Dendi akan menemani kalian semua, khususnya yaitu dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat teman-teman semua gak usah khawatir dan gak usah bimbang ya guys ya. Dikarenakan Bang Dendi akan menemani kalian semua. Dan gimana di kabar hari ini buat teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir dan support di channel Bang Dendi. Dan kali ini Bang Dendi akan bereaction lagi, yaitu yang berjudul heboh, Ruben bongkar fakta perselingkuhan Sarwenda dan Jordi Onsu. Jordi jadi ngamuk. Wah, keseteruan seperti apa lagi nih setelah dari Gunung Kawi, awalnya yaitu dari CEO Gorgio Gunung Kawi perceraian, sekarang ditimpa lagi perselingkuhan dengan adiknya sendiri. Gimana menurut teman-teman semua dengan seputaran yang konflik makin kisru makin panjang gitu kan? Jadi mari kita ungkap di sini kebenarannya. Apakah hanya gimmick ataukah bikin konten mata? Tapi itu gak maksud akal dan gak make sense ya tentang perbuatannya si Jordi itu. Walaupun itu gimmick ya guys. Mari kita lanjut check it out. Lumayan deket sih, deket banget mungkin bisa dibilang kan. Yangku nggak boleh. Pagi doang kita mau ke Sarwenda dan juga keluarga. Udah jam berapa ini? Jika kalian mengira drama domestik antara Ruben Onsu dan Sarwenda sudah mencapai puncaknya saat pengusiran dari rumah mewah dan isu mistis Gunung Kawi, maka hari ini bumi hiburan Indonesia benar-benar resmi diguncang oleh gempa moral yang paling dahsyat. Kita resmi memasuki babak baru yang paling menyakitkan, paling tidak masuk akal, dan benar-benar meremukkan dada siapapun yang mendengarnya. Sebuah fakta baru yang sangat matang akhirnya meledak langsung ke permukaan. Bukan dari sisi keluarga, bukan pula dari asumsi netizen, melainkan dibongkar langsung oleh sang korban utama, yaitu Ruben Onsu. Ruben Onsu secara mengejutkan dikabarkan membuka tabir gelap yang selama ini tersimpan rapi di belakang layar. Ruben Onsu diduga membongkar fakta perselingkuhan yang dilakukan oleh Sarwenda dengan orang terdekatnya. Bukan dengan Gio, bukan dengan orang asing, melainkan dengan darah daging Ruben Onsu sendiri, yaitu Jordi Onsu. Iya, kalian tidak salah dengar. Adik kandung Ruben Onsu sendiri diduga kuat menjadi sosok yang menikamnya dari belakang. Ini adalah sebuah pengkhianatan ganda yang sangat keji dan di luar batas kemanusiaan. Bagaimana mungkin pagar makan tanaman ini bisa terjadi dalam keluarga Onsu? Mari kita bongkar secara brutal, tegas, dan tuntas. Mari kita bedah betapa hancurnya perasaan seorang Ruben Onsu saat harus menghadapi kenyataan terpahit ini. Selama bertahun-tahun, Ruben Onsu dikenal sebagai sosok kakak sekaligus kepala keluarga yang luar biasa mengayomi. Ruben lah mengangkat nama Jordi Onsu di dunia bisnis, memberikan fasilitas dan mempercayakan kerjaan bisnis kulinernya untuk dikelola bersama. Hati gue pun sudah tertutup karena ngelihat so hebatnya dia. Semakin gue diemin, semakin banyak berkicau ucapannya. Seperti dia lupa kalau kita punya darahnya. Dia umur berapa, gue umur berapa. Bahkan ketika dia masih bayi pun gue yang timang, gue yang gendong dia juga. Ada bagian di dalamnya gue juga. Yang bisnis barang pun juga. Iya, alhamdulillah. Nama lu kan? Iya, alhamdulillah. Jadi menurut gue gak ada lain, gak ada bukan. Gue cuman kepingin derajat adik gue itu naik. Ya,
Ibu nggak ada, bapak nggak ada. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ya. Ya cuman kita nih yang kepengen kakak kita biar dilihat nih, adik kita biar dilihat, itu aja. Tapi ada pernah, oh iya, gua denger kan, mereka di blog, mereka di gini, yang lu denger di blognya, kenapa kisahnya? Nggak ada gue ucap. Terus Tapi ada juga gimana? tuh omongan adik lo yang bilang belum tahu aja, saya lagi pegang rahasia besar gitu. Ya. gitu. Makanya yang saya bilang, merasa sok hebat. Wow, semakin sini semakin memanas ya. Dari awal mula perceraian, minta hak asuh anak, dan akhirnya isu-isu yang disangkut pautan dengan Gunung Kawi, pesugihan ya guys ya, merembet itu semakin kesini, dan akhirnya sekarang yaitu adiknya sendiri yang tidak tahu gitu berterima kasih kepada kakaknya gitu. Coba dengerin gitu kan, udah kakaknya udah baik gitu kan, mau ngangkat derajatnya dia gitu kan, supaya dia bisa terkenal, bisa dilirik gitu. Menurut kalian semua gimana coba gitu Ruben sebagai kakak? Nah sekarang sebagai adiknya bisa menghargai tidak? Bisa timbal balik tidak? Di saat lagi sekarang gempar-gemparnya Ruben gitu kan ya, dan pihak Sarwenda yaitu pesugihan Gunung Kawi sekarang bikin lagi geger lagi gitu kan, si Jordi Onsu gitu. Nggak tahu itu, walaupun dia si Jordi Onsu membuat gimmick tentang videonya bersama Sarwenda gitu kan, tapi itu gak make sense, gak masuk akal kalau menurut gua pribadi itu, dan gak ngotak sebanget gitu kan. Ini abangnya guys yang membesarkan dia gitu, terus dia juga menjawab punya fakta-fakta yang besar sekali. Dan jawaban Ruben apa? Iya, dia dikarenakan membuat andil katanya guys. Ya tapi dia gak bener-bener gak ngotak. Jadi menurut kalian teman-teman gimana coba? Seorang adik gak ke kakaknya sendiri kayak gitu guys. Gak wajib dicontoh itu guys ya. Walaupun itu cuman isu doang juga ya guys ya. Atau dia cuman gimmick-gimmick doang gitu. Mari kita lanjutkan. Merasa sok kuat. Dia punya, iyalah pasti. Orang lu ikut andil dalam semua cerita ini, lu ikut andil. Lu ya, sebenci-bencinya lu sama saudara kandung ya, tetap aja itu saudara kandung lu ya. Kalau misalkan lu nggak bisa bela saudara kandung lu, minimal lu diem ya, atau lu jadi penengah ya kan, yang membawa kedamaian di tengah-tengah. Ya jangan lu jelek-jelekin itu abang lu ya, biar gimana pun itu kokok lu ya. Kalau lu misalkan ngejelekin dia juga, sebenarnya yang paling sakit hatinya bukan kokok lu, tapi yang paling sakit hati itu adalah orang tua ya, orang tua yang lahirin lu berdua. Mungkin emang orang tua lu sekarang nggak ada gitu ya, ngelihat secara fisik mereka bisa ngeliat itu, tapi di atas sana dia juga pasti sedih hatinya kalau misalkan dia tahu nih punya anak kagak bisa akur ya, saling ngejatuhin, saling ngejelekin ya, yang satu lagi butuh dukungan, yang satu bukannya ngedukung malah ngejelekin ya kan. Ya mungkin menurut lu, bagi lu mungkin kok lu jelek, tapi ya lu juga nggak bisa seperti itu juga gitu loh. Lebih baik lu diem. Kalau lu nggak bisa ngebela dia, ya mendingan lu diem, jangan malah lu nambahin pusing kokok lu ya. Masalah dia aja belum kelar, ini masalahnya ayah dan urusannya dengan anaknya. Fakta baru ini mencuat, Ruben Onsu diduga mengumpulkan bukti-bukti digital dan saksi kunci yang tidak bisa dibantah lagi di pengadilan. Ruben Onsu yang selama ini memilih banyak diam dan menahan diri akhirnya memutuskan untuk membuka kontak Pandora ini karena merasa kebenaran harus ditegakkan demi masa depan anak-anaknya. Publik benar-benar dibuat bungkam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di balik keharmonisan keluarga yang dahulu sering dipamerkan di media sosial, ternyata ada duri dalam daging yang secara perlahan merusak tatanan rumah tangga Ruben Onsu. Bukan tanpa alasan, Ruben Onsu menguliti fakta ini untuk memperkuat soal hak asuh anak agar tidak jatuh pada tangan yang salah. Meski Giorgio Antonio, pacarnya Sarwenda, sudah pergi, Ruben Onsu akan mengungkapkan bahwa bukti-bukti yang sama ini sudah terkuak di lingkaran mereka. Tidak sehat untuk tumbuh kembang anak-anaknya. Nah, netizen, mari kita soroti bagaimana kedok hubungan terlarang ini bisa berjalan di belakang layar tanpa terendus sejak lama.
Sebagai adik kandung, Jordi Onsu tentu memiliki akses yang sangat bebas dan tanpa batas untuk keluar masuk rumah Ruben Onsu. Bahkan berinteraksi dengan Sarwendah dengan dalih urusan keluarga atau bisnis konten bareng. Alih-alih menjaga kehormatan sang kakak yang sedang berjuang keras bekerja di luar rumah hingga jatuh sakit. Kedekatan itu diduga perlahan berubah menjadi benih-benih asmara gelap yang terlarang. Ingatan publik langsung terlempar pada momen beberapa waktu lalu ketika hubungan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu mendadak merenggang secara drastis hingga tidak saling bertegur sapa selama berbulan-bulan. Dahulu publik mengira itu hanya masalah gesekan bisnis biasa. Namun dengan terbongkarnya fakta baru ini, di mana Jordi Onsu diduga kuat telah melanggar batas suci pernikahan kakaknya sendiri bersama Sarwendah. Mendengar fakta baru yang sangat mengerikan ini, seluruh platform media sosial langsung meledak secara brutal tanpa ampun. Alih-alih mendapatkan pembelaan Sarwendah dan Jordi Onsu langsung dihujani kalimat makian dan boikot total dari netizen se-Indonesia. Publik secara tegas menyebutkan tindakan ini sebagai puncak dari segala bentuk kejahatan moral dalam sebuah keluarga. Jadi seperti itu, Bas. Jadi seperti itu, guys, ya, tentang video yang barusan gua simak dan gua cerna secara matang-matang. Alhasil gitu, walaupun ada masalah sama abang gitu kan, memang dia ada masalah gitu kan ya, secara Jordi dan Ruben itu masih ada masalah gitu kan. Tapi setidaknya jangan mengumbar langsung ke inti tersebut gitu kan. Walaupun itu belum benar juga tentang isu perselingkuhannya si Jordi dan Sarwendah itu gitu. Alangkah baiknya nggak bikin konten-konten kayak gitu, guys. Cukup bantu abang di saat kondisinya seperti ini dan di saat ramai sekarang diperbincangkan, yaitu Ruben Onsu dan Sarwendah terus pesugihan gitu kan, terkait lagi dengan CEO gitu yang melarikan diri. Akhirnya Sarwendah pindah disangkut-sangkutkan dengan Jordi gitu, sang adiknya gitu. Kurang apalagi sebagai kakak gitu kan, bisa membantu di situ gitu. Dari kecil sampai dia punya nama gitu kan di industri gitu. Karena siapa? Karena kakaknya gitu. Apakah dia mikir gitu kan? Gak pernah, guys. Jadi dari gua segitu dulu aja, walaupun ini hanya isu atau konten gitu, guys ya. Kebenarannya belum tepat gitu. Yang penting jangan pernah melakukan seperti itulah untuk si Jordi gitu, ke abangnya sendiri, gak baik lah. Dan menurut kalian gimana? Coba bantu ramaikan di sini gitu kan ya. Nah, dari gua segitu dulu. See you next time di video-video terbarunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.